Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Termasuk negeri ini belum ada tanda-tanda akhir. Inilah musibah umat manusia di abad ini dan bagi kita kaum mukmin. Musibah merupakan bagian dari qada atau ketetapan Allah SWT. Ini yang harus kita imani. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi wal yatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan pernah menimpa kami melainkan apa yang memang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, karena itu hanya kepada Allah. Kepada Allah lah kaum mukmin harus bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selalu ada hikmah di balik musibah. Betapa luar biasanya sistem pernapasan manusia. Dalam sehari manusia bernapas sekitar 23.000 kali. Udara yang kita hirup rata-rata 6,3 sampai 13 liter per hari. Berarti sekitar 492 sampai 1000 galon per hari. Dalam sistem ini terdapat organ penting, yaitu paru-paru yang beroperasi sangat menakjubkan tanpa disadari oleh manusia. Semua dirancang dengan sangat detail dan teratur. Masya Allah. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan dan mengatur semua itu. Lalu pantaskah manusia sombong? Pantaskah manusia jumawa, merasa dirinya lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu jelas sangat tidak pantas. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak sekedar menciptakan manusia dengan seluruh sistemnya. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Qur'an adalah kalamullah, kitab suci yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa alam semesta, manusia dengan seluruh sistem anatomi dan fisiologisnya dan kehidupan. Al-Qur'an bukan buatan manusia, baik Arab maupun non-Arab. Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa ada manusia yang lancang membandingkan Al-Quran dengan gagasan manusia? Pilih mana, Al-Quran atau gagasan manusia? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia, terbebas dari kesalahan, kebatilan dan kontradiksi. Semua isinya benar dan adil. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa syami'ul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Al-An'am ayat 115. Apa maknanya? Qatadah mengatakan, maksudnya benar dalam ucapannya dan adil dalam semua keputusannya. Selalu benar dalam pemberitaan dan adil dalam tuntutan. Setiap yang Allah SWT beritakan adalah benar. Tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Semuanya yang Allah SWT perintahkan adalah adil. Tiada keadilan selain keadilannya. Setiap yang Allah SWT larang adalah batil. Sungguh tidak sekali-kali Allah SWT melarang melainkan karena adanya mafsadat atau kerusakan pada yang dilarang. Tafsir Ilmu Katsir. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk
berada pada kondisi tidak sempurna dan penuh keterbatasan, sehebat-hebatnya manusia dengan akal dan pikirannya, hasilnya tetap terbatas. Dikatakan al-insan mahal al-qata wa an-nisa, manusia itu tempat salah dan lupa. Siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran, dia berada di jalan yang lurus, mendapatkan pahala, ridho dan surganya. Sebaliknya, siapapun yang mengingkari Al-Quran berarti kafir, yang berpaling dari Al-Quran tersesat, yang mengabaikan Al-Quran mendapatkan dosa, murka dan neraka. Inilah Al-Quran dalam akidah atau keyakinan Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau ada yang menuduh sikap tegas seorang muslim memilih Al-Quran dibandingkan gagasan manusia sebagai sikap kaku, intoleran dan radikal, justru mindset atau cara pandang yang menuduh itulah yang bersalah. Ketika memilih Al-Quran dianggap sebagai indikator radikalisme, sementara radikalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Itu berarti menuduh Al-Quran sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Inilah adalah penistaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Ingatlah, Al-Quran adalah petunjuk jalan yang hakiki bagi manusia. Siapa saja yang mengabaikan Al-Quran akan terjerumus ke dalam jurang kegelapan, yaitu dosa. Siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan selalu diliputi cahaya petunjuk dan tidak akan tersesat selamanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah was sunnatu rasul." Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam semua aspek kehidupan. Dalam surat An-Nahl ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu serta petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Semua urusan dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tak ada satu pun yang terlewat. Dan bila petunjuk ini dilaksanakan secara sempurna, keberkahan akan menghinggapi manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat saya ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pemikiran kita ketika kita hidup di dunia ini, hidup di alam ini, untuk membandingkan pilih Al-Quran atau pilih aturan buatan manusia. Kalau orang yang beriman tentunya akan memilih Al-Quran dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam tetap memilih Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fa nafani fa iyyakum bima fihi minal ayati fatirkil hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu huwa syami'un alim.